Aja lali lur. Di-subscribe. Halo sahabat petualang sejarah dimanapun Anda berada. Kali ini kita belusuan ya. Kita ada di situs Bademang atau Punden ya, Punden Bademang di Kecamatan Delangu ya, di daerah Mojosari, Mojokerto. Ini di belakangnya ada pundennya. Terus saya di sana ditemani dengan Mas Cakra Panorama ya, ada di sana. Oke, ikuti terus. Nah teman-teman, di sini kita disambut dengan tangga dari bata merah dan sekeliling area ini pohon ringin kalau nggak salah ya. Nah di sini kita menjumpai ini akan dia sahabat petualang sejarah. Oke guys ya. Nah di sini juga menunjukkan ini serpian ya. Serpian. Iya, oke. Kota. Iya, ya teman-teman ya. Yang seperti ini serpian. Ini atap genteng. Atap genteng ya Mas ya. Biasanya ornamen yang berada di atap. Yang ada di atap, betul atap. Oke teman-teman, ini ada Mas Cakra Panorama. Yang belum subscribe ya, silahkan subscribe di channelnya Mas Cakra Panorama. Kita juga sama-sama mengulas tentang sejarah yang masih ada di tanah Jawa ya. Ini masih dinamakan Punden Iya. Mbah tadi ya. Ini yang dinamakan Punden Bademang. Bademang ya. Nah, di sini sobat semuanya, di sini istilahnya itu ada dua istilah apa namanya itu? Periode sepertinya. Oh, periode. Ada dua generasi dari Singosari ke Majapahit. Majapahit. Karena kalau kita ngomong Singosari, kalau kita ngomong Majapahit, ada batu andesit yang notabene biasanya itu pada era Singosari. Kalau kita ngomong Singosari, ada batu bata merah. Nah ini apakah ini dulu itu perpaduan Singosari diteruskan ke era Majapahit? Ya, Kita betul. belum tahu. Belum tahu ya, betul. Sobat, kita cuma mengulas fisiknya dan memperkirakan saja. Nah, di sini ada batu andesit. Di sini sebenarnya banyak, kalau digali itu kemungkinan di bawah ini masih ada. Nah kemarin sempat ada cerita dari warga sekitar juga ada patung ya, tapi tidak tahu sekarang kemana ya. Atau Di daerah ada sini ya. Mas ya, di daerah sini. Cuma area sini. sekarang sudah tidak ada. Itu ada. Nah di sini banyak sekali sebar-sebaran batu bata merah dan batu andesit yang seperti ini. Nah batu andesit ini itu ada di Trowulan itu, candi yang terbuat dari andesit itu di situs Tribuana Tunggadewi. Nah itu seperti ini persis, persegi panjang yang terbuat dari batu andesit. Dan di sana juga perpaduan antara batu andesit dan batu bata merah. Batu bata merah. Apakah dulunya ini tempat pemujaan ya, pemujaan atau tempat pendarmaan seperti halnya yang di Tribuana Tunggadewi, kita belum mengetahui. Kalau di Tribuana Tunggadewi kan sudah jelas ya, istananya Raja ketiga yaitu Tribuana Tunggadewi. Yang bawahnya itu terbuat untuk dasarnya dari bangunan candi yang berada di Tribuana Tunggadewi, itu dasarnya itu malah dari batu bata merah dan atasnya baru bangunan andesit. Nah, apakah dulu itu yang di sini itu apakah sama seperti yang di sana, kita belum tahu. Belum tahu. Jadi seperti ini kita coba naik. Tidak apa-apa Mas ya, naik ya. Naik. Tidak apa-apa. Oke teman-teman ya, ikuti kita coba lebih mendekat lagi ya. Nah, di sini lokasi pundanya. Di sini masih disakralkan oleh masyarakat sekitar atau warga setempat, karena memang ini punden desa ya. Jadi Betul. setiap ada kegiatan, setiap ada orang mau menikah, itu pasti harus ngasih, kalau bahasa Jawanya, kejawennya itu harus tetap ngasih sesajen. Saji ya, Seperti betul, ini. saji. Nah, ini itu masih istilahnya itu kearifan lokal itu masih berjalan ya. Jadi
budaya-budaya Jawa Budaya ini Jawa. masih ada, dan kita harus tetap lestarikan itu semuanya. Betul. Untuk menghormati leluhur, menghormati bukan karena kita syirik atau musyrik, tapi lebih kita ke menghormati leluhur, dan memang harus tetap kita lestarikan. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada leluhur kita. Nah, Betul, itu betul. leluhur itu bukan semua bisa, walaupun agama Kristen, agama apapun, semua agama itu kalau ngomong leluhur itu tetap kita sama, ya kan, leluhur. Iya. Kita harus tetap melestarikan budaya, melestarikan peninggalan dari leluhur kita. Nah, seperti ini ada serpian-serpian dari candi ya. Candi seperti ini kan dulu itu mungkin struktur dari sebuah bangunan sebuah candi atau tempat sembahyang pada waktu itu ya. Sanggar Pamujan kalau nyebutnya seperti itu. Kalau untuk biasanya pemukiman itu biasanya terbuat dari kayu ya, umpak-umpak itu. Kalau untuk tempat-tempat pemujaan atau tempat-tempat untuk sembahyang pada waktu itu atau pendarmaan itu biasanya terbuat dari batu andesit atau dari batu bata merah. Nah, seperti ini halnya. Ini masih banyak sekali persebaran sebenarnya. Iya. Memang sangat luas persebaran batu andesit dan batu bata merah. Nah, ini ukurannya juga bervariatif, dan seperti halnya candi-candi yang berada di Trowulan atau di beberapa kota lainnya itu sama sebenarnya batu batanya pada era Majapahit. Ya, kalau ngomong batu bata merah itu biasanya batu pada era Majapahit. Tapi tidak menutup kemungkinan pada era Majapahit pun ada, seperti dari Kutu Sendok yang Candi Gunung Gangsir itu juga terbuat dari batu bata merah. Terus situs Gapura juga yang berada di Pasuruan juga terbuat dari batu bata merah. Sumber Tete juga terbuat dari batu bata merah, itu pada era Raja Erlangga. Nah mungkin seperti itulah peninggalan-peninggalan luhur yang masih menjadi teka-teki dan masih menjadi misteri. Dan sekarang ada bukti nyata leluhur itu ada, peninggalan sejarah itu masih ada, dan kita harus tetap melestarikan dan tetap menjaganya. Oke, sahabat petualang, kita lanjut teman-teman. Oke, teman-teman, memang bukti nyata. Jadi peninggalan sejarah dari nenek moyang kita ya, yang bukti nyata ini ya, sangat luar biasa ya peninggalan dari nenek moyang kita yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga. Oke, khusus untuk teman-teman muda ya, jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah. Luar biasa peninggalan sejarah yang masih tersimpan sampai saat ini. Oke. Ayo. Sampun. Oke,
sahabat petualang sejarah, cukup sekian ya info dari kami. Semoga tayang video ini bisa menambah wawasan, karena memang ini bukti sejarah. Jadi kalau bisa kita lestarikan, kita jaga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.